Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait perpajakan. Perkenalkan, nama saya Sakina ini dan bersama saya ada narasumber Mas Adika dan Pak Joko. Halo. Halo Kak Pipit. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kawan-kawan pajak semua diharapkan juga semoga sehat di antara polusi-polusi yang menyelimuti Jabodetabek gitu. Semoga sehat selalu dan urusan dilancarkan. Amin. Nah, oke kawan pajak. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas terkait aspek perpajakan terkait agen asuransi atau petugas dinas luar asuransi gitu kawan pajak. Nah, sebelumnya mungkin ya Mas Adika dan Pak Joko pernah nggak ngelihat yang lewat di Instagram atau TikTok nih, jadi ada agen asuransi yang lagi diwawancarain nih sama seseorang terkait penghasilannya berapa dan lain-lain gitu tuh. Ya pernah. Penghasilannya luar biasa ya. Iya, betul. Penghasilannya luar Mengejutkan, biasa, ternyata. mengejutkan booming. Mulai dari puluhan juta sampai miliaran rupiah gitu ya Mas Adika dan Pak Joko. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu agen asuransi? Nah, jadi agen asuransi itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak atau pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Kemudian arti lainnya dari asuransi adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan. Nah, contohnya misalnya kalau ada seseorang nih yang sakit, nah kemudian ternyata dia punya asuransi gitu ya. Nah, nanti tentunya perusahaan asuransinya yang akan membayarkan biaya kesehatan tersebut gitu ya Mas Adika. Ada juga untuk asuransi terkait barang. Nah, kalau misalnya mungkin kebakaran atau apa, ini juga ditanggung oleh perusahaan. Banyak gitu. jenisnya pokoknya ya. Iya, banyak jenisnya. Jadi nggak untuk orang hidup aja. Jadi ada juga untuk barang-barang juga ada. Nah, kemudian kita simak terkait apa sih agen asuransi menurut PMK nomor 67 tahun 2022. Nah, agen asuransi ini adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Nah, agen asuransi ini dikategorikan ke dalam wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sepanjang tidak berstatus pegawai dari perusahaan berikut tersebut. Jadi kalau misalnya agen asuransi ini pokoknya bukan merupakan pegawai di perusahaan tersebut gitu Mas Adika. Betul, ya. baru kategorikan sebagai agen gitu. Ya, betul. Kalau misalnya merupakan pegawai tentu saja pegawainya di situ ya, bukan agennya. Statusnya sudah bukan pekerja bebas lagi ya, tapi pekerja yang terikat atau karyawan. Oke. Nah, tapi mungkin kita akan membahas ya terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh agen asuransi. Nah, baik Mas Adika, mungkin sekarang kita akan bahas apa aja sih hak perpajakannya. Mungkin bisa dibantu? Baik Kak Bibit. Jadi untuk hak perpajakan dari agen asuransi sendiri pada dasarnya itu tidak berbeda dengan hak perpajakan orang pribadi pada umumnya, seperti itu ya. Yang pasti yang pertama adalah berhak mengkreditkan PPh pasal 21, PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atas imbalan yang diterimanya dari pemberi kerja tersebut itu dapat dikreditkan saat
penghitungan pajak terutang di SPT tahunan gitu ya. Jadi saat nanti lapor SPT tahunan diketahui berapa pajak penghasilan yang terutang setahun, itu dapat dikurangkan dengan PPh pasal 21, PPh Oke, pasal baik, 21 yang baik. sudah dipotong oleh pemberi kerja selama tahun berjalan gitu. Baik, Nah, baik, baik. kecuali memang PPh pasal 21-nya bersifat final, Kak Pipit. Ya, baik. Nah, kalau bersifat final itu seperti apa? Itu bisa disimak di Instagram kita ya. Iya, Instagram kita. Kemarin ya baru Iya. Instagram kita. Oke, yang kedua, mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi, apabila ternyata PPh pasal 21 tadi yang pertama sudah dipotong dalam tahun berjalan, ternyata jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya terutang dalam setahun dan diketahui saat pelaporan SPT, nah nanti atas kelebihannya itu dapat dimintakan pengembalian oleh wajib pajak. Jadi misal dipotongnya selama ini 12 juta, tapi ternyata yang terutang hanya 10 juta, nah 2 jutanya dapat diminta Pengembalian ya. minta dikembalikan Iya. gitu. Nanti akan dikembalikan sesuai prosedur dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke. Yang berikutnya adalah mengajukan upaya hukum, baik itu keberatan, banding maupun peninjauan kembali. Jadi kalau Bapak Ibu agen asuransi mendapatkan ketetapan atau tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu dapat mengajukan upaya hukum. Bisa mulai dari keberatan, gugatan, banding, atau peninjauan kembali, seperti itu. Yang berikutnya lagi, yang pasti adalah mendapatkan perlindungan kerahasiaan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, sudah menjadi kewajiban Direktorat Jenderal Pajak dan seluruh pegawainya untuk merahasiakan data-data Bapak Ibu yang ada di DJP ya. Entah itu data alamat, nomor telepon, penghasilan, email dan sebagainya. Itu harus dirahasiakan gitu ya. Betul. Oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Yang terakhir adalah mendapatkan insentif perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau memang ada ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang memang mengatur bahwa ada nih insentif pajak untuk agen asuransi gitu ya, yaitu Bapak Ibu dapat memanfaatkannya seperti itu, Kak Pipit. Oke, baik. Nah, tadi kan di antara yang sudah disebut untuk hak-hak perpajakannya, ada juga untuk kita tuh bisa mengkreditkan gitu ya, Mas Betul. Andika ya, mengkreditkan. Berarti kalau mau mengkreditkan kita harus menyimpan bukti potongnya gitu ya, Mas Andika Iya, ya. betul. Jadi atas pemotongan PPh pasal 21 tadi yang pertama itu pastinya sudah menjadi hak kita sebagai wajib pajak yang penghasilan yang dipotong pemberi kerja untuk mendapatkan bukti potong gitu. Bukti Nah, karena potongnya. bukti potong itulah yang jadi nanti lampiran di SPT tahunan kita untuk mengurangkan pajak penghasilan yang harus kita bayar. Baik. Nah, kalau misalnya bukti potongnya hilang, tentu saja tidak bisa diklaim gitu ya Iya, untuk mau nggak mau harus minta lagi ke pemberi minta kerjanya. lagi ya, harus ya. minta lagi nih. Jadi kawan pajak, kalau misalnya mungkin kawan pajak yang merupakan agen asuransi atau mungkin selain agen asuransi yang mendapatkan bukti potong. Nah, ini bukti potongnya harus disimpan karena nanti bisa digunakan sebagai kredit pajak di akhir tahun gitu dalam penghitungan SPT tahunannya gitu ya Mas Andika ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga terkait hak-hak dari agen asuransi. Selanjutnya, sebagai wajib pajak juga tentunya memiliki kewajiban ya. Kayak misalnya kita nih pegang SIM ya, pegang SIM. Nah, sebagai orang yang pegang SIM berarti kita juga harus taat dalam Berlalu lintas. Jadi, Nah, kalau misal punya NPWP gimana nih Mas Andika kewajibannya? kalau untuk kewajiban perpajakan sendiri pada umumnya sama, cuma memang untuk agen asuransi karena pekerjaan bebas, di antaranya kewajibannya yang pertama yang pasti adalah karena tadi ya terkait pemotongan PPh pasal 21 dan dari pemotongan PPh pasal 21 itu mungkin ada beberapa pemotongan yang pemotongan pajaknya ini dipengaruhi oleh status kita gitu. Maka untuk agen asuransi disarankan untuk membuat surat pernyataan yang isinya jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri yang nanti digunakan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan sebagai penentu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak gitu ya.
Ya, Kak Pipit. Itu baik. yang pertama. Untuk memastikan bahwa pemotongan pajaknya nanti oleh pemberi kerja sudah sesuai Sudah gitu, sesuai sesuai, keadaan yang oke. seharusnya. Mm-mm. Yang kedua, nah ini yang penting dan sering terlewat, yaitu untuk Bapak Ibu yang memang menghitung penghasilan netonya menggunakan norma, Mhm. itu harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau singkatan umumnya itu NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak. Itu bisa melalui DJP online Mm-mm. maupun bersurat langsung ke KPP terdaftar dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Mm-mm. Jadi untuk menghitung pajak orang pribadi itu kan rumusnya adalah penghasilan neto dikurang PTKP, Mm-mm. ditemukan penghasilan kena pajak, baru dikalikan tarif terutang, Ya, tarif betul. PPh-nya. Mm-mm. Nah, untuk menentukan penghasilan neto ini sebenarnya ada dua cara. Mm-mm. Yang pertama, kalau melakukan pembukuan. Iya, Pembukuan, oke, pembukuan. baik. Jadi melakukan pembukuan sesuai standar pembukuan yang berlaku Mm-mm. di Indonesia. Mm-mm. Nanti outputnya laporan laba rugi dan neraca. Nanti kan di laporan laba rugi ketahuan penghasilan bersihnya berapa, seperti itu ya. Ya. Atau yang kedua, kalau dirasa pembukuan ternyata ya memang ini ya agak rumit ya, Ya, kalau harus lebih rumit pembukuan, ya. apalagi kalau kita hanya orang perorangan gitu. Mm-mm. Ada cara kedua, yaitu penghasilan netonya itu dihitung sekian persen dari brutonya gitu. Ya. Nah, ini yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Oh, baik. Kalau menggunakan norma NPPN ini. ya. Jadi misal brutonya Mm-mm. dari hasil pencatatan kita mencatat ternyata brutonya 120 juta gitu ya. Betul. 120 juta ini kalau menghitung pakai norma sesuai Per 17 tahun 2015 itu norma untuk agen asuransi itu 50%. Maka dianggap dari 120 juta itu brutonya, netonya adalah 60 juta. Ya, sangat simpel kalau menggunakan norma. Hanya seperti itu aja. Memang tapi ada syaratnya, harus menyampaikan pemberitahuan di 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau 2023 ini ingin menggunakan norma nanti pas lapor SPT tahunan tahun pajak 2023, ya akhir Maret 2023 kemarin sudah harus menyampaikan Mm-mm. pemberitahuan. Kalau lupa gimana nih Mas Nah, Andika? kalau lupa tidak menyampaikan norma, Mm-mm. itu dianggap menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan, waduh, Gitu, harus ya. bikin laporan laba rugi sama Betul, neraca ya. laporan laba rugi dan neraca seharusnya. Nah, nanti kalau memang ternyata lepas lapor SPT lebih bayar karena Mm-mm. menghitung dengan menggunakan norma, Mm-mm. padahal nggak pernah menyampaikan pemberitahuan, ya itu akan melalui prosedur pemeriksaan Ya, ujungnya. pakai Karena perhitungan lain. ya, karena tidak sesuai ya, Ya, oke. sesuai ketentuan. Oke, tadi terkait norma. Yang Mm-mm. berikutnya, tadi ada hubungannya dengan norma. Jadi kalau omset atau peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar, agen asuransi ini harus melakukan pencatatan. Ya, nyatat Oke. omset, Mm-mm. nyatat pengeluaran, pencatatan sederhana aja Kak Pipit. Mm-mm. Bisa manual di buku, bisa pakai aplikasi yang ada di Mm-mm. komputer atau HP, silahkan. Namun untuk Bapak Ibu yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dalam setahun itu sudah tidak bisa pencatatan, harus pembukuan. Harus pembukaan. Harus Oke, buat baik. laporan keuangan. Gitu. Yang selanjutnya setelah mencatat, menghitung, pastinya apabila ada pajak penghasilan yang harus dibayar ya harus dibayarkan Ya, seperti itu. kewajibannya Berdasar- membayarkan iya, betul. ya. Membayar, lalu yang terakhir atas segala penghitungan dan pembayaran itu kita laporkan di dalam media yang namanya surat pemberitahuan atau singkatnya SPT. Ya, SPT. Nah, untuk orang pribadi yang agen asuransi ini karena pekerja bebas, maka menggunakan SPT tahunan PPh orang pribadi yang kode formulirnya 1770. 1770. Itu Kak Pipit. Baik. Nah, tadi kan berarti untuk NPPN ini mungkin catatan banget gitu ya, catatan banget atau sangat-sangat perlu diperhatikan nih untuk kawan pajak semua, karena untuk agen asuransi atau mungkin pekerja bebas lainnya yang memang Betul. ingin menggunakan NPPN ini harus disampaikan di 3 bulan awal sebelum
sebelum di awal tahun di awal tahun bersangkutan ya, awal pokoknya. tahun bersangkutan. Nah, maksimal itu 3 bulan di awal tahun bersangkutan. Karena kalau misalnya tidak memakai, berarti nanti harus menggunakan pembukuan Iya, gitu harus ya, buat tidak laporan menyampaikan. keuangan. Iya. Nah, untuk penyampaiannya ini bisa juga manual atau juga sekarang bisa lewat DJP online gitu ya, Mas Betul. Adika ya. Jadi memang sudah sangat mudah gitu ya. Nah, tapi hal mudah ini tentunya harus diingat-ingat supaya nanti bisa menggunakan Diterapkan juga ya NPPN. dengan Iya. baik seperti itu. Nah, untuk normanya atau NPPN untuk agen asuransi adalah 50% nih kawan pajak berdasarkan Per 17 tahun 2015. Nah, selanjutnya nih Mas Andika tadi kan sudah membahas hak dan kewajiban ya. Nah, Oke. terus gimana nih cara menghitung PPh yang terutang untuk agen asuransi? Mungkin bisa dibantu. Oke. Jadi kalau untuk agen asuransi sendiri sebenarnya kan objek pajaknya adalah penghasilan. Nah, Ya. penghasilan agen asuransi ini kan bisa bentuknya honor, komisi, fee, atau imbalan sejenisnya sehubungan dengan pekerjaannya gitu ya. Dan untuk penghitungan pajaknya seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, itu sama seperti orang pribadi pada umumnya. Jadi penghasilan itu dikurang penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu hasilnya penghasilan kena pajak dikalikan tarif lalu ditemukanlah PPh terutang. Mungkin untuk lebih mudah dipahami, coba kita bahas dengan contoh kasus. Ini contoh kasusnya, Farah adalah petugas dinas luar asuransi atau agen asuransi PT XXX dengan status belum menikah dan telah memiliki NPWP. Lalu ternyata penghasilannya selama tahun 2019 sesuai tabel itu di total adalah sebesar 130 juta. Nah, dari penghasilan kotor sebesar 130 juta ini oleh PT XXX atas imbalan terkait jasa agen asuransinya, Farah ini udah dipotong PPh pasal 21 sebesar 500.000. Ya. Dipotong PPh 500.000, lalu tadi jumlah brutonya 130 juta. Nah, karena norma agen asuransi ini 50%, maka penghasilan netonya adalah 50% dari 130 juta atau 65 juta. Langsung setengahnya gitu ya Betul. dihitungnya ya. Oke, yang selanjutnya setelah menemukan penghasilan neto baru kita hitung pajaknya. Penghasilan neto 65 juta dikurangi dengan PTKP penghasilan tidak kena pajak karena statusnya tidak kawin dan tidak ada tanggungan, penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta setahun. Nah, dikurangkan ditemukan penghasilan kena pajaknya 11 juta. Karena penghasilan kena pajaknya 11 juta atau masih di bawah 50 juta ya. Ini yang 2019 masih tarif yang lama range-nya. Jadi tarif dikenakannya 5% karena di bawah 50 juta. 11 juta dikali 5% ditemukanlah PPh terutang Rp550.000 Oh, dalam iya, setahun. Lalu karena tadi sudah dipotong PP pasal 21 oleh PT XXX dengan total 500.000, maka kita kurangi PPh Ya. terutang dikurang PPh yang sudah dipotong. Maka PPh yang kurang dibayar dan harus dilunasi sendiri oleh Farah adalah sebesar Rp50.000. Oke, berarti fungsinya bukti potong juga ya, Mas Betul. Andika ya. Harus bisa dibuktikan dengan bukti potong kalau ingin potong. dikurangkan. Kalau Iya. nggak ada bukti potongnya 500.000 itu, Aduh, mau nggak mau harus bayar 550 ya. 550.000. Seperti itu. Oke. Oke, ini tadi contoh yang kalau si Farah ini hanya pekerja bebas. Contoh yang kedua, kalau Farah ternyata selain sebagai pekerja bebas tadi, ternyata dia juga pegawai. Jadi agen asuransi ini selingan aja gitu, side hustle lah, gitu kan. Penghasilan sampingan. Nah, penghasilan dari pegawainya ini contohnya 5 juta per bulan selama setahun. Dan telah dipotong PPh pasal 21 dari penghasilan sebagai pegawai ini 300.000 setahun. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penghitungannya. Nah, tadi neto dari pekerjaan bebas sama seperti yang kasus pertama 65 juta, lalu penghasilan neto dari sebagai karyawan itu 5 juta kali 12 ya, 12 bulan 60 juta. Di total penghasilan netonya 125 juta, dikurang PTKP sama besarnya tadi 54 juta, ditemukan penghasilan kena pajak 71 juta. Nah, karena sudah di atas 50 juta, karena ini tahun 2019 ya, maka terkena 2 lapis tarif. Nah, untuk penghasilan sampai dengan 50 jutanya kena 5%,
itu PPh-nya 2.500.000. Untuk 50 juta sampai 250 jutanya selisihnya berarti kan 21 jutanya ya. Itu kena 15% atau 3.150.000 sehingga total PPh terutangnya adalah 5.650.000, lalu dikurangi dengan yang telah dipotong tadi dari jasa agen asuransi 500.000, dari pekerjaan sebagai karyawan 300.000, 800.000, sehingga PPh yang kurang dibayarnya menjadi 4.850.000. Nah, itu harus dibayar sendiri, di store sendiri ke kas negara, lalu nanti dilaporkan di SPT tahunan. Seperti itu KPP. Oke, baik. Nah, begitu. Terima kasih juga atas penjelasannya Mas Adika. Nah, semoga ini dengan penjelasan yang sudah diberikan oleh Mas Adika, nanti kawan pajak udah nggak sampai salah nih dalam penghitungan pajaknya. Kemudian kawan pajak juga nggak sampai nanti mungkin mendapatkan surat cinta dari kantor pajak gitu. Nah, kemudian mungkin kita bergeser ke Pak Joko. Nah, Pak Joko, jadi kan menurut PMK nomor 67 tahun 2022, jasa agen asuransi ini merupakan jasa kena pajak yang atas penyerahannya itu harus dilakukan pemungutan PPN. Nah, gimana sih maksudnya ini Pak Joko? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Oke, Mbak Belit. Jadi selain PPh yang tadi udah disebutkan oleh Kak Adika, agen asuransi adalah jasa yang kena pajak sesuai dengan peraturan terbaru, Peraturan Menteri Keuangan nomor 67 PMK 03 2022. PMK tanggal 30 Maret 2022 yang berlaku tanggal 1 April 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Diatur bahwa pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Namun berbeda dengan pemungutan PPN pada umumnya ya, di mana PPN dipungut oleh pemberi jasa. Untuk PPN atas jasa agen asuransi ini dipungut oleh pihak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN. Pemungut PPN ini, jasa agen asuransi ini adalah pihak perusahaan asuransi yang membayarkan komisi atas jasa kegiatan asuransi. Pemungut PPN wajib memungut PPN pada saat pembayaran komisi atau imbalan pemungut pajak tambahan nilai kepada agen asuransi. Jadi seperti itu, PMK tersebut mengatur memang berbeda dengan PPN yang sebelumnya ya. Jadi kalau mekanisme PPN yang biasa ini, yang sebelumnya itu ada pilihan ya dia untuk ditetapkan menjadi PKP yang di bawah 4,8 miliar itu bisa memilih ditetapkan atau tidak. Oke, Nah, baik. untuk agen asuransi ini dia otomatis menjadi PKP ya. PKP, oke, baik. Nah, tadi berarti kan kalau misalnya untuk kawan pajak yang merupakan agen asuransi, sekarang berarti udah nggak perlu khawatir ya Pak, kalau terkait adanya aturan terbaru ini. Jadi kita udah nggak perlu membuat laporan SPT gitu ya, laporan SPT untuk PPN gitu ya Pak Joko ya, karena memang udah dilaporin sama pemungutnya gitu ya Pak Joko. Berarti untuk agen asuransi ini harus menerbitkan faktur pajak nggak nih Pak Joko? Iya. Jadi ini untuk menerbitkan faktur pajak dia tidak perlu ya. Ya. Karena apa? Agen yang memiliki NPWP itu dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jika belum ber-NPWP maka dia wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP. Namun dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP dan atau JKP lainnya. Agen asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan PKP sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil 4,8 miliar. Itu kalau melebihi ya, jadi dia wajib dikukuhkan. Untuk faktur pajak tetap masih ada, namun menggunakan dokumen tertentu ya, yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu berupa bukti pembayaran komisi dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi. Jadi tetap membuat faktur pajak tapi dengan dokumen tertentu, disamakan dengan faktur pajak.
Oh gitu. Ya, Oke, itu yang oke, oke. diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Mm-mm. Cuma untuk bisa dipersamakan sebagai faktor pajak, dokumen tersebut harus memenuhi syarat. Oke, baik. Nah, syaratnya atau memuat beberapa hal ya. Seperti pertama, nama dan NPWP PKP yang Mm-mm. menyerahkan jasa agen asuransi, Mhm. jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi. Kedua, memuat nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh sistem PKP. Yang ketiga, memuat nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP, Mhm. dan memuat jumlah PPN yang dipungut. Serta dokumen ini harus dibuat paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh agen asuransi. Oke, baik. Jadi tadi untuk wajib pajak yang merupakan agen asuransi dan kalau misalnya dia udah punya NPWP berarti udah nggak perlu PKP gitu ya Pak Joko ya. Ya, Terus kemudian kita juga harus memandang omsetnya juga ya Pak Joko. Kalau misalnya memang omsetnya sudah melebihi 4,8 berarti dia harus menerbitkan faktur dan sudah wajib melaporkan SPT sendiri gitu Pak Joko, betul? ya. Jadi Oke. emang peraturan ini Mm-mm. kayak peraturan spesial ya bagi Spesial. jasa agen asuransi. Kayak martabak ya Pak ya Pak ya. Iya. Memang kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar Mm-mm. dalam setahun, dia tidak perlu dikukuhkan. Jadi Oke. otomatis menjadi PKP. Oh Tapi ya. kalau penghasilan dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar, ya dia wajib mendaftarkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hmm. Oke, berarti istilahnya kita cuma tinggal lihat dari omsetnya gitu ya. Ya. Untuk tolak ukurnya adalah di bagian omsetnya. Jadi Ya. kalau misalnya udah di atas 4,8 berarti nanti wajib sebagai PKP yang kayak biasa gitu ya, wajib Ya. ngelaporin SPT dan lain-lain gitu ya Pak Joko. Kalau belum ya berarti nanti cuma lapor SPT tahunan aja gitu ya. Iya, itu kalau di bawah 4,8 ya otomatis oke. saya menjadi PKP dan Heeh. udah dianggap melaporkan SPT Melaporkan PPN-nya. SPT PPN. Oke, baik. Nah, kemudian berapa nih PPN yang terhutang atas jasa agen asuransi ini? Lalu gimana nih teknis pembayaran dan pelaporan dari SPT-nya, Pak Joko? Iya, untuk tarif PPN untuk jasa agen asuransi ini udah diatur juga ya dalam PMK ini. Yaitu yang PPN yang terhutang dihitung dengan rumus besaran tertentu kali DBP. Besaran tertentu untuk jasa agen asuransi adalah 1,1%. Di diskon ya Pak Dan Joko ya? DBP-nya adalah komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi sebelum dipotong pajak penghasilan Oke, baik. atau pungutan lainnya, dan termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi atau reasuransi adalah 20% kali tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KPP atau 2,2% kali komisi atau fee. Tarif PPN kan 11% ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk yang broker tadi kan 20% kali 11, ya 2,2%. Kalau untuk jasa agen asuransi ya tadi 10% kali 11%, jadi ketemu 1,1%. Di diskon ya Pak Joko Iya, ya? dapat Lebih di diskon diskon dari ya? 11% menjadi cuma 1,1%. Oke. Terus terkait penyetoran PPN dilakukan atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah pajak dilakukan pemungutan berakhir dan sebelum PPN 1107 PUT disampaikan. Dan dilaporkan oleh pemungut PPN menggunakan SPT PPN 1107 PUT paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan berakhir. Jadi untuk agen asuransi yang kegiatan usahanya hanya jasa agen asuransi atau selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP dan atau JKP lainnya, namun total seluruh penyerahan tidak melebihi batasan 4,8 miliar, SPT masa PPN-nya dianggap telah dilaporkan ketika sudah dipungut oleh pemungut PPN. Oh ya. Namun apabila agen asuransi selain menyerahkan jasa agen asuransi, dia juga menyerahkan BKP dan atau jasa kena pajak lainnya,
dan sampai dengan suatu bulan dalam 1 tahun buku, total seluruh penyerahan melebihi batasan 4,8 miliar itu wajib melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dan BKP lainnya dalam SPT masa PPN 1111 ya. Oh ya, oke. Berarti bikin SPT sendiri gitu ya Pak Joko Iya. ya? Ya ini misalnya ada kasus misalnya contoh pemungutan dan penyetoran. Misalnya ada namanya PT Asuransi Aman. Itu merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Evi sebagai agen asuransi. Nah, pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2022, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi. Maka dalam hal ini PT Asuransi Aman itu memungut PPN atas penyerahan jasa agen asuransi Nyonya Evi pada tanggal 2, 16 dan 11 tadi April 2022. Terus PT Asuransi Aman menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Oke, baik. Terus contoh misal pelaporan SPT masa PPN oleh agen asuransi. PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Evi sebagai agen asuransi. Tadi ya tanggal 2, 11 dan 16 April itu PT Agen Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi. Nah, dalam hal ini Nyonya Evi sebagai pengusaha kena pajak itu membuat faktur pajak berupa bukti pembayaran komisi yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman. Ini yang dikatakan kayak dokumen tertentu tadi ya. Oh, dokumen tertentu. Membuat faktur pajak atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak. Terus Nyonya Evi ini dianggap telah melaporkan SPT atau surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Terus misalnya ada contoh ketiga terkait pelaporan SPT masa PPN oleh agen asuransi. Sebagai hal ini contohnya Nyonya Evi tadi ya, dia selain menyerahkan jasa agen asuransi, dia juga mempunyai usaha menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil yang 4,8 tadi ya. Maka dalam hal ini Nyonya Evi sebagai PKP dia memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga. Terus dia juga melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam SPT masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas contoh-contoh dari pelaporan SPT-nya, kewajiban pelaporan SPT-nya. Nah, dengan itu berakhirlah sesi dari podcast di siang hari ini terkait aspek pajak dari agen asuransi. Nah, tadi kan juga sudah dibahas terkait hak dan kewajiban, kemudian juga pengertian juga di awal, kemudian cara perhitungan, kemudian juga untuk cara pelaporan, kewajiban pelaporan, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kawan pajak, kalau misalnya mungkin kawan pajak ingin bertanya lebih lanjut terkait perpajakan, nanti kawan pajak bisa menghubungi kita juga ya di nomor WA kami di 0897 3210 066 atau juga bisa DM ke Instagram kami di @pajakpsg. Nah, kami juga punya channel Twitter juga ya, channel Twitter kita di @pajakpsg. Nah, nanti kawan pajak juga mungkin bisa follow juga gitu ya Mas Andika dan Pak Joko ya. Supaya kawan pajak nanti nggak ketinggalan nih informasi-informasi terkait perpajakan. Jadi kadang mungkin kami juga sharing terkait kelas pajak apa yang akan kita laksanakan. Kemudian mungkin ada informasi kayak misalnya mungkin post-post gitu ya, postingan-postingan. Kemudian kalau misalnya mungkin ada peraturan terbaru, kemudian kalau misal kita juga ada IG live juga ya, biasanya ada di situ gitu kawan pajak.
Nah, terima kasih kawan pajak sudah mendengarkan podcast kami terkait agen asuransi. Jangan lupa follow, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.